berasal dari bahasa Latin yaitu corruptusi, corrupti. Dari bahasa Latin turun ke bahasa Eropa, corruption, di Inggris corrupt, di Prancis corruption, di Belanda corrupti. Dari bahasa tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Adapun secara umumnya, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Berdasarkan undang-undang, korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis korupsi yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada penyuapan atau bribery. Korupsi suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua ada penggelapan atau pencurian atau juga disebut dengan embezzlement. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga ada penipuan atau fraud. Penipuan ini didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Yang keempat ada pemerasan atau disebut juga dengan extortion. Pemerasan merupakan korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Yang terakhir ada favoritisme atau juga disebut dengan favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tidak privatisasi sumber daya. Ada juga pemberantasan korupsi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada represif, dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua ada perbaikan sistem. Dalam strategi ini, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Strategi ini dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Yang ketiga ada edukasi dan kampanye. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta perilaku dan budaya anti korupsi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama ada melibatkan lebih dari 1 orang. 2. Serba kerahasiaan. 3. Melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. 4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud-maksud tertentu di balik kebenaran. 5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. 6. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. 7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. 8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Adapun contoh korupsi yaitu kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP merugikan negara senilai 2,3 triliun rupiah. Dari total nilai proyek,
5,9 triliun rupiah. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Kasus korupsi ini termasuk salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. KPK menetapkan beberapa orang tersangka korupsi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri dan